Dasar menantu tidak tahu diri. Berani sekali kamu mencuri emas keluarga kami. Dasar menantu tidak tahu diri. Berani sekali kamu mencuri emas keluarga kami. Suara mertuaku menggema di ruang tamu yang penuh orang. Semua mata langsung menatapku seperti aku ini penjahat. Tangannya menunjuk wajahku tanpa ragu, sementara sebuah kotak perhiasan terbuka di atas meja. Kosong. Aku tahu dari awal kamu bukan perempuan baik-baik. Beberapa orang mulai berbisik sinis. Bahkan suamiku hanya diam, seolah percaya aku benar-benar pencuri. Namun mereka tidak tahu satu hal. Malam itu justru akulah yang sudah menyiapkan bukti yang akan menghancurkan kebohongan paling memalukan di keluarga itu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi cerita kehidupan nyata, drama keluarga, kisah menantu dan mertua, serta konflik rumah tangga penuh emosi dan plot twist tak terduga. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Tulis juga di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana, karena aku sangat senang membaca komentar dari berbagai kota dan negara. Channel ini akan update cerita baru setiap hari jam 11 siang, jadi pastikan kalian tidak melewatkan cerita berikutnya. Namaku Rani. 3 tahun lalu aku menikah dengan Ardi, pria yang dulu kuanggap sebagai jawaban dari semua doa-doaku. Awalnya aku percaya pernikahan akan memberiku keluarga baru yang hangat. Namun kenyataannya, tidak semua keluarga menerima menantu dengan hati terbuka. Sejak hari pertama tinggal di rumah keluarga Ardi, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda. Rumah itu besar, rapi, dan terlihat mewah. Sebagian besar penghasilan keluarga berasal dari toko emas yang sudah diwariskan turun-temurun. Semua orang di rumah itu terlihat percaya diri, kecuali aku. Suatu pagi, aku sedang menyapu ruang tamu ketika suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Rani, aku langsung menoleh. Bu Ratna, ibu mertuaku, berdiri di sana dengan wajah datar seperti biasa. Iya, Bu. Ia memperhatikan lantai yang sudah bersih, lalu berkata dengan nada dingin, "Kamu sudah menyapu. Jangan asal bersih saja. Di rumah ini semuanya harus rapi." Aku tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan. "Sudah saya bersihkan 2 kali, Bu." Namun Bu Ratna hanya menghela napas panjang, seolah tidak puas. "Kamu tahu kan keluarga kami dikenal di lingkungan ini. Jangan sampai orang luar melihat rumah ini berantakan." Aku hanya mengangguk pelan. Sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan nada seperti itu. Bu Ratna jarang sekali memuji. Apapun yang kulakukan selalu terasa kurang di matanya. Saat Ardi turun dari tangga, aku berharap suasana menjadi lebih ringan. "Pagi, Bu." "Pagi, Ran," katanya sambil duduk di kursi makan. Aku segera mengambilkan sarapan. Namun sebelum aku sempat duduk, Bu Ratna kembali bicara. "Ardi?" "Iya, Bu." "Dulu Ibu sudah bilang, memilih pasangan itu harus dari keluarga yang jelas." Suasana langsung berubah tegang. Ardi terlihat tidak nyaman. Ia menatap ibunya sebentar lalu menatapku. "Bu, kenapa membahas itu lagi?" Bu Ratna mengangkat bahu ringan. "Ibu hanya tidak ingin kamu menyesal di masa depan." Aku menunduk, pura-pura sibuk merapikan sendok. Meski kata-kata itu tidak menyebut namaku langsung, semua orang di meja itu tahu siapa yang dimaksud. Aku. Setelah sarapan selesai, Ardi mendekatiku di dapur. "Ran, jangan dipikirkan ya," katanya pelan. Aku tersenyum, meski hatiku terasa berat. Tapi sebenarnya aku tidak benar-benar baik. Selama 3 tahun tinggal di rumah itu, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membantu menjaga toko emas keluarga, memasak setiap hari, bahkan sering mengalah jika terjadi perbedaan pendapat. Namun entah kenapa, di mata Bu Ratna,
aku selalu terlihat seperti orang asing yang tidak pantas berada di keluarga itu. Dan pagi itu, tanpa aku sadari, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekedar sindiran. Hari yang terlihat biasa itu, ternyata akan menjadi hari ketika seluruh keluarga menatapku seperti seorang pencuri. Sore itu rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil terparkir di halaman dan suara percakapan memenuhi ruang tamu. Keluarga besar Ardi datang untuk acara makan malam sederhana. Sepupu, paman, dan bibi berkumpul seperti sebuah reuni kecil. Aku mondar-mandir dari dapur ke ruang makan, membawa piring dan minuman. "Rani, tolong ambilkan teh lagi," kata salah satu bibi. "Iya, Bi," jawabku sambil tersenyum. Meski lelah, aku tetap berusaha terlihat ramah. Di keluarga ini, aku selalu merasa harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk dianggap cukup. Di tengah keramaian itu, Bu Ratna tiba-tiba keluar dari kamar dengan sebuah kotak kecil berlapis beludur merah di tangannya. Semua orang langsung memperhatikan. "Wah, Bu Ratna bawa apa itu?" tanya salah satu sepupu. Bu Ratna tersenyum bangga. "Ini warisan keluarga." Ia duduk di sofa besar lalu membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya tergeletak sebuah kalung emas yang berkilau di bawah lampu ruang tamu. Desainnya klasik, dengan ukiran halus yang terlihat sangat mahal. Beberapa orang langsung mendekat. "Cantik sekali," ujar seorang bibi. "Ini kalung peninggalan nenek Ardi," kata Bu Ratna dengan nada penuh kebanggaan. "Sudah puluhan tahun disimpan keluarga." Aku berdiri agak jauh, tapi tetap bisa melihatnya dengan jelas. "Rani, kamu sudah pernah lihat ini?" tanya salah satu sepupu sambil menoleh kepadaku. Aku menggeleng pelan. "Belum." Bu Ratna melirikku sekilas sebelum berkata, "Tidak semua orang boleh menyentuhnya." Kalimat itu terdengar ringan, tapi nadanya menusuk. Beberapa orang tertawa kecil, tapi aku hanya tersenyum kaku. Tak lama kemudian, Bu Ratna menutup kembali kotak itu. "Baiklah, cukup dilihat saja. Ini terlalu berharga untuk sembarang orang pegang." Ia berdiri dan berjalan ke arah lemari kayu besar di sudut ruang tamu. Aku sempat melihatnya membuka laci atas lalu menyimpan kotak itu di dalam. Setelah itu, acara kembali seperti biasa. Orang-orang mengobrol, anak-anak berlari-lari, dan aku kembali ke dapur membantu menyiapkan makan malam. Sekitar 1 jam kemudian, saat semua orang sudah duduk di ruang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari ruang tamu. "Ardi!" Suara Bu Ratna terdengar panik. Kami semua menoleh. Ia berdiri di dekat lemari kayu dengan wajah pucat. "Ada apa, Bu?" tanya Ardi sambil berdiri. Bu Ratna membuka kotak beludur merah itu dengan tangan gemetar. Kosong. Kalung emas itu tidak ada di dalamnya. "Astaga! Kalungnya hilang," serunya. Ruangan langsung sunyi. Beberapa orang berdiri dari kursi mereka. "Hilang?" tanya salah satu paman tidak percaya. "Barusan ibu simpan di sini." Semua orang mulai saling memandang. "Siapa tadi yang ke ruang tamu?" tanya seorang sepupu. Aku mencoba mengingat, tapi sebelum aku sempat bicara, Bu Ratna tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya tajam. "Rani." Jantungku langsung berdebar. "Iya, Bu." Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. "Bukankah tadi kamu yang terakhir berada di dekat lemari ini?" Pertanyaan Bu Ratna membuat seluruh ruangan langsung hening. Semua mata perlahan beralih kepadaku. Dadaku terasa sesak. Aku?" kataku pelan. Bu Ratna melangkah mendekat dengan wajah yang sulit ditebak. "Iya, kamu. Tadi kamu yang bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, kan?" Aku mencoba mengingat. "Iya, Bu. Tapi saya hanya lewat saja. Saya tidak membuka lemari itu." Namun kata-kataku seperti tidak ada artinya. Salah satu sepupu Ardi berbisik pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. Ya siapa lagi kalau bukan orang yang baru di rumah ini? Bisikan itu membuat pipiku terasa panas. Ardi berdiri di dekat meja makan, terlihat bingung. "Bu, mungkin kita cari dulu.
Bisa saja jatuh atau tertinggal di tempat lain. Namun Bu Ratna langsung menggeleng keras. Tidak mungkin. Ia mengangkat kotak beludu itu. Ibu menyimpannya sendiri. Dan sekarang hilang. Lalu ia menatapku lagi. Kali ini dengan tatapan yang jauh lebih tajam. Sejak awal ibu sudah bilang. Kalimatnya terhenti sejenak, seolah menahan emosi. Tidak semua orang cocok berada di keluarga ini. Aku merasa seperti ditampar di depan semua orang. Bu, saya tidak mengambilnya, kataku dengan suara bergetar. Seorang bibi tiba-tiba berkata, kalau memang tidak mengambil, kenapa kamu terlihat gugup begitu? Aku menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang beberapa menit lalu tertawa bersama, kini menatapku dengan curiga. Bahkan beberapa orang mulai berbisik. Aneh juga, masa kalung mahal bisa hilang begitu saja? Iya, pasti ada yang mengambil. Lalu Bu Ratna kemudian berkata dengan suara tegas, baiklah, kalau memang tidak ada yang mengambil, kita buktikan saja. Aku mengeringit bingung. Maksud ibu? Ia menatap seluruh keluarga yang berkumpul. Semua orang di ruangan ini, tolong periksa tas dan barang masing-masing. Beberapa orang terlihat tidak nyaman. Tapi Bu Ratna, masa harus seperti itu? Kata seorang paman. Namun Bu Ratna tetap keras. Ini emas keluarga. Nilainya bukan hanya uang, tapi juga harga diri. Lalu ia menoleh padaku dan berkata dengan nada yang membuat jantungku terasa berhenti. Kita mulai dari Rani. Ruangan langsung sunyi. Aku merasakan puluhan pasang mata menatapku tanpa berkedip. Ardi terlihat ragu. Ran, mungkin lebih baik kamu tunjukkan saja tasmu, supaya semuanya jelas. Kalimat itu terasa seperti pisau di dadaku. Bahkan suamiku sendiri tidak sepenuhnya percaya padaku. Tanganku gemetar saat memegang tas yang terletak di kursi. Aku tidak mencuri apapun, kataku pelan. Namun saat aku membuka resleting tas itu, aku sama sekali belum tahu bahwa sesuatu di dalamnya akan mengubah semuanya menjadi mimpi buruk yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Tanganku gemetar saat membuka resleting tas itu. Seluruh ruangan terasa seperti berhenti bernafas. Semua orang berdiri mengelilingiku, menunggu apa yang akan keluar dari dalam tas itu. Ayo, buka saja, kata Bu Ratna dengan nada dingin. Aku menelan ludah. Perlahan, aku membuka tas itu di atas meja. Di dalamnya hanya ada dompet, ponsel, dan beberapa nota belanja dari pasar. Aku mengeluarkan semuanya satu persatu agar semua orang bisa melihat. Lihat kan, tidak ada apa-apa, kataku dengan suara pelan namun tegas. Namun Bu Ratna tidak bergerak dari tempatnya. Tatapannya justru semakin tajam. Periksa kantong kecil di dalamnya. Aku terdiam sejenak. Kantong kecil itu biasanya kugunakan untuk menyimpan kunci rumah. Dengan perasaan tidak enak, aku membuka resleting kecil itu. Dan saat tanganku masuk ke dalamnya, aku merasakan sesuatu yang dingin dan berat. Jantungku langsung berdegup keras. Perlahan, aku menarik benda itu keluar. Sebuah kalung emas. Kalung yang sama yang tadi diperlihatkan Bu Ratna. Ruangan langsung meledak dengan suara kaget. Astaga, benar-benar di tasnya. Tidak mungkin. Aku membeku. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa ada di sana, kataku dengan suara hampir tak terdengar. Bu Ratna tertawa kecil, namun tawa itu terasa dingin. Masih mau menyangkal. Aku menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Ardi, aku tidak mengambilnya. Aku bersumpah. Ardi terlihat seperti orang yang terjebak di antara dua dunia. Ia menatap kalung itu, lalu menatapku. Tapi kalungnya ada di tasmu, Ran. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Seorang sepupu berkata sinis. Sudah jelas begitu masih bilang tidak tahu. Iya, bukti sudah ada. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. Malu sekali.
Menantu kok seperti ini? Bu Ratna mengambil kalung itu dari tanganku dengan gerakan cepat. Kalung ini milik keluarga kami sejak puluhan tahun, dan kamu berani mencurinya. Aku tidak mencurinya. Suaraku akhirnya pecah. Mataku mulai panas menahan air mata. Ada yang memasukkannya ke tasku. Namun Bu Ratna hanya menyilangkan tangan dengan senyum tipis. Alasan yang klasik sekali. Ia menatap seluruh keluarga yang berdiri di ruangan itu. Kalian lihat sendiri kan? Ibu sudah curiga sejak awal. Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Tatapan orang-orang berubah menjadi penuh penghinaan. Bahkan beberapa orang mulai menggelengkan kepala seolah aku adalah penjahat yang tertangkap basah. Namun di tengah kekacauan itu, tiba-tiba ada satu hal yang muncul di pikiranku. Sesuatu yang membuatku berhenti menangis. Karena semakin aku memikirkan kejadian ini, semakin terasa aneh. Kalung itu tidak mungkin tiba-tiba muncul di tasku begitu saja. Seseorang pasti memasukkannya. Dan perlahan, sebuah kecurigaan mulai tumbuh di dalam hatiku. Jika ini memang jebakan, maka seseorang di rumah ini sudah merencanakannya dengan sangat rapi. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Aku mungkin terlihat lemah sekarang. Namun sebenarnya, aku juga sudah menyiapkan sesuatu. Ruangan itu masih dipenuhi bisikan dan tatapan sinis. Aku berdiri di tengah-tengah mereka dengan tangan gemetar. Sementara kalung emas itu kini sudah kembali berada di tangan Bu Ratna. Aku tidak menyangka kamu berani melakukan ini, katanya dengan suara penuh kekecewaan yang dibuat-buat. Beberapa anggota keluarga menggelengkan kepala. Malu sekali. Ardi terlalu baik sampai ditipu seperti ini. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Namun anehnya, perlahan rasa takutku mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Ketenangan. Aku menarik nafas panjang. Ada satu hal yang mereka semua tidak tahu. Selama beberapa minggu terakhir, aku memang merasa ada sesuatu yang aneh di rumah ini. Barang-barang kecil sering tiba-tiba berpindah tempat. Beberapa kali dompetku terbuka padahal aku yakin sudah menutupnya. Awalnya, aku mengira aku hanya terlalu lelah. Tapi suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku mulai curiga. Seseorang keluar dari ruang tamu sekitar tengah malam. Dan sejak saat itu, aku mulai berjaga-jaga. Aku tidak mencuri apapun. Kataku akhirnya dengan suara lebih tenang. Bu Ratna langsung mendengus. Buktinya sudah jelas. Ia mengangkat kalung itu sedikit lebih tinggi. Kalau bukan kamu yang mengambil, lalu siapa? Beberapa orang tertawa kecil. Tentu saja dia yang mengambil. Kalungnya ada di tasnya sendiri. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku berkata pelan. Kalau memang semua orang di sini yakin aku mencurinya, bolehkah aku menunjukkan sesuatu? Semua orang terlihat bingung. Apalagi yang mau kamu buat? Kata salah satu sepupu dengan nada meremehkan. Aku berjalan menuju meja kecil di sudut ruangan tempat tasku berada. Dari dalam tas itu, aku mengeluarkan sebuah laptop tipis. Ardi mengerutkan kening. Ran, kamu mau apa? Aku menatapnya sebentar sebelum menjawab. Aku hanya ingin kita semua melihat kejadian yang sebenarnya. Bu Ratna tertawa sinis. Sekarang kamu mau membuat cerita baru? Aku tidak menjawab. Tanganku dengan tenang membuka laptop itu. Beberapa orang mulai saling memandang. Apa maksudnya ini? Tanya seorang paman. Aku menarik nafas dalam. Lalu berkata dengan suara yang cukup keras agar semua orang mendengarnya. Beberapa minggu terakhir aku merasa ada yang aneh di rumah ini. Jadi, aku memasang kamera kecil di ruang tamu. Ruangan langsung menjadi sunyi. Beberapa orang terlihat terkejut. Kamera? Tanya Ardi. Aku mengangguk. Iya. Bu Ratna tiba-tiba terlihat tegang. Untuk apa kamu memasang kamera di rumah ini? Aku menatapnya lurus. Untuk berjaga-jaga. Lalu aku memutar sebuah rekaman. Layar laptop menampilkan video dari ruang tamu beberapa jam yang lalu. Semua orang langsung mendekat.
Video itu memperlihatkan suasana ruang tamu saat acara keluarga masih berlangsung. Beberapa orang terlihat berngobrol. Lalu satu persatu mereka pergi menuju ruang makan. Hingga akhirnya ruang tamu menjadi sepi. Detik-detik berikutnya membuat seluruh ruangan di belakangku menahan nafas. Karena seseorang muncul dalam rekaman itu. Orang itu berjalan pelan menuju meja tempat tasku berada. Lalu, membuka tasku. Tanganku tetap diam di samping laptop saat video terus berjalan. Orang di video itu mengambil sesuatu dari tangannya. Sebuah kalung emas. Kalung yang sama. Lalu perlahan memasukkannya ke dalam tasku. Beberapa orang di belakangku mulai berbisik. Siapa itu? Coba dekatkan layarnya. Video itu berhenti tepat ketika wajah orang itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu ruang tamu. Dan saat semua orang akhirnya menyadari siapa orang itu, ruangan mendadak berubah menjadi sangat sunyi. Karena orang yang memasukkan kalung itu ke dalam tasku bukan orang asing. Orang itu adalah seseorang yang selama ini paling keras menuduhku. Bu Ratna. Ruangan itu membeku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang menatap layar laptop. Lalu, perlahan menoleh ke arah Bu Ratna. Wajahnya terlihat pucat. Tidak, itu tidak mungkin, bisik salah satu bibi. Ardi berdiri kaku di sampingku. Matanya terpaku pada ibunya. Bu, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Video di layar masih berhenti tepat pada frame ketika Bu Ratna memasukkan kalung emas ke dalam tasku. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Namun Bu Ratna tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan. Kalian percaya begitu saja pada rekaman itu, katanya. Beberapa orang saling memandang bingung. Bu Ratna melangkah maju. Sekarang teknologi bisa dimanipulasi. Siapa tahu video itu sudah diedit. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Namun, Ardi tiba-tiba berkata dengan suara yang jauh lebih tegas. Bu, itu kamera rumah. Bu Ratna terdiam. Ardi menunjuk layar. Aku yang membantu Rani memasangnya minggu lalu. Sistemnya langsung terhubung ke penyimpanan otomatis. Video seperti itu tidak bisa diedit. Suasana langsung berubah tegang. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik. Kalau begitu, benar itu Bu Ratna. Kenapa dia melakukan itu? Bu Ratna terlihat panik untuk pertama kalinya. Ardi, kamu jangan percaya begitu saja. Namun Ardi menatap ibunya dengan wajah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara kecewa dan marah. Kalau bukan ibu, lalu siapa? Bu Ratna membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Salah satu paman akhirnya bicara. Ratna, kami semua melihatnya dengan jelas. Seorang sepupu menambahkan, kamu yang memasukkan kalung itu ke tas Rani. Ruangan mulai dipenuhi suara kaget dan kebingungan. Astaga, kenapa harus melakukan itu? Aku masih berdiri di tempatku, mencoba menahan emosi yang bercampur antara lega dan sakit hati. Akhirnya, Ardi berkata lagi, kali ini lebih tegas. Bu, jawab aku. Ia menatap langsung ke mata ibunya. Kenapa ibu menjebak istriku? Pertanyaan itu menggantung di udara. Bu Ratna terlihat seperti seseorang yang kehabisan tempat untuk bersembunyi. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu. Lalu, akhirnya ia berkata dengan suara rendah. Karena dia tidak pantas berada di keluarga ini. Ruangan langsung gempar. Apa? Ardi melangkah mundur sedikit, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud ibu apa? Bu Ratna mengangkat dagunya sedikit, mencoba mempertahankan harga diri. Sejak awal ibu sudah bilang, dia bukan dari keluarga yang selevel dengan kita. Aku menutup mata sejenak, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Namun Bu Ratna belum selesai berkata, Ibu hanya ingin kamu membuka matamu, Ardi. Kalau dia tertangkap mencuri, kamu pasti akan meninggalkannya.
Semua orang benar-benar terdiam sekarang. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi keraguan. Kebenaran akhirnya muncul dengan cara yang paling memalukan. Ardi menatap ibunya dengan wajah yang penuh luka. Jadi, semua ini hanya untuk membuatku menceraikan istriku? Bu Ratna tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Dan saat itulah, sesuatu di dalam diriku akhirnya benar-benar hancur. Bukan karena tuduhan tadi, tetapi karena aku sadar, di rumah ini aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai keluarga. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan yang berat. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Semua orang seolah masih mencoba mencerna pengakuan Bu Ratna yang barusan terdengar seperti ledakan. Aku berdiri di sana, memandang satu persatu wajah orang-orang di ruangan itu. Orang-orang yang tadi menatapku dengan penuh kecurigaan. Orang-orang yang beberapa menit lalu memanggilku pencuri. Mataku akhirnya berhenti pada Ardi, suamiku. Ia masih berdiri kaku, menatap ibunya dengan ekspresi yang campur aduk antara marah, kecewa, dan tidak percaya. "Bu, ibu sadar apa yang baru saja ibu lakukan?" katanya dengan suara serak. Bu Ratna tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajah, seolah menolak melihat semua orang. Aku menarik nafas panjang. Entah kenapa di tengah semua kekacauan ini, hatiku justru terasa sangat tenang. Mungkin karena akhirnya, kebenaran sudah terlihat. Aku melangkah maju sedikit. Tidak perlu ada yang berdebat lagi, kataku pelan. Semua orang menoleh ke arahku. Ardi juga. "Ran, aku mengangkat tangan sedikit, menghentikan kata-katanya. Tidak apa-apa. Aku tersenyum tipis, meskipun hatiku terasa perih. Tadi kamu ragu padaku. Itu wajar. Bukti memang ada di tasku. Ardi terlihat semakin bersalah. "Ran, aku seharusnya..." Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Tatapan kami bertemu. "Terima kasih," kataku tiba-tiba. Beberapa orang terlihat bingung. Bu Ratna mengerutkan kening. "Terima kasih?" Aku mengangguk pelan. "Iya, karena malam ini akhirnya saya tahu satu hal yang sangat penting." Suasana menjadi semakin sunyi. "Apa itu?" tanya salah satu paman. Aku menatap seluruh ruangan. Bahwa selama ini, saya tinggal di tempat yang tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Kata-kataku terasa menggema di ruang tamu itu. Ardi langsung menggeleng. "Ran, jangan bicara seperti itu." Namun aku sudah mengambil keputusan. Aku berjalan menuju kamar. Semua orang mengikuti dengan tatapan bingung saat aku mengambil koper kecil dari lemari. Beberapa menit kemudian, aku kembali ke ruang tamu. Koper itu berada di tanganku. "Ran, kamu mau kemana?" tanya Ardi panik. Aku menatapnya dengan lembut. "Aku pergi." Ardi langsung melangkah mendekat. "Tidak, kamu tidak perlu pergi. Yang salah itu ibu." Beberapa anggota keluarga juga mulai bicara. "Iya, Rani, kamu tidak perlu meninggalkan rumah ini." Namun aku menggeleng pelan. "Aku tidak pergi karena kalah," kataku tenang. Aku menatap Bu Ratna sekali lagi. "Aku pergi karena harga diriku lebih penting daripada tinggal di tempat di mana aku harus terus membuktikan bahwa aku bukan penjahat." Air mata akhirnya jatuh di pipiku, tapi suaraku tetap tegas. Aku tidak akan tinggal di rumah yang menjebakku hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Ardi terlihat benar-benar terpukul. Ia memegang lenganku. "Ran, jangan pergi. Tolong." Aku menatapnya lama. Ada begitu banyak kenangan di mata itu. Namun ada juga luka yang terlalu dalam untuk diabaikan. "Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar percaya padaku tanpa ragu sedikit pun," aku berkata pelan, "datanglah mencariku." Lalu aku menarik lenganku perlahan dari genggamannya. Dan tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan keluarga yang hampir menghancurkan hidupku, dan meninggalkan keputusan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Malam itu, aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi.
Udara terasa dingin, tapi anehnya dadaku justru terasa jauh lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa tidak sedang berjalan di atas tekanan. Aku naik ke dalam taksi yang sudah kupesan sejak tadi. "Ibu mau kemana?" tanya sopir itu. Aku menyebut sebuah alamat. Sebuah tempat yang bahkan Ardi tidak pernah tahu. Saat mobil mulai berjalan menjauh dari rumah itu, ponselku bergetar berkali-kali. Nama Ardi muncul terus di layar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mematikan ponselku. Bukan karena aku membencinya, tapi karena ada sesuatu yang bahkan dia belum tahu. 2 minggu kemudian, sebuah kabar mengejutkan menyebar di keluarga Ardi. Toko emas keluarga mereka mendadak ditutup. Bukan karena bangkrut, tetapi karena pemilik bangunan tempat toko itu berdiri memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak. Semua orang panik, karena selama ini toko itu adalah sumber utama penghasilan keluarga. Ardi mencoba mencari tahu apa yang terjadi, dan jawaban yang ia temukan membuatnya terdiam lama. Pemilik bangunan itu adalah ayahku. Ya, selama ini aku tidak pernah menceritakan siapa keluargaku sebenarnya. Aku memang tidak berasal dari keluarga miskin seperti yang selalu dipikirkan Bu Ratna. Ayahku adalah investor yang memiliki beberapa properti di kota itu. Namun sejak awal, aku memilih hidup sederhana karena aku ingin diterima sebagai diriku sendiri, bukan karena status keluargaku. Ardi datang menemuiku beberapa hari kemudian. Wajahnya terlihat lelah. Ia berdiri di depan rumah orang tuaku dengan ragu. Ketika pintu terbuka dan ia melihatku, matanya langsung memerah. "Ran, aku baru tahu semuanya." Aku menatapnya tenang. "Sekarang kamu tahu kenapa aku tidak pernah peduli pada harta keluargamu." Ardi menunduk. "Aku minta maaf. Aku seharusnya mempercayaimu sejak awal." Beberapa detik, kami hanya saling diam. Lalu Ardi berkata pelan, "Ibu juga ingin meminta maaf." Aku tersenyum kecil. Beberapa kesalahan bisa dimaafkan. Aku berhenti sejenak. Tapi tidak semua kepercayaan bisa kembali seperti dulu. Ardi terlihat memahami maksudku. Ia tidak memaksaku kembali. Namun sebelum pergi, ia berkata satu kalimat yang membuatku menatapnya lagi. "Aku akan memperbaiki semuanya, bahkan kalau itu membutuhkan waktu seumur hidup." Aku tidak menjawab. Aku hanya melihatnya berjalan pergi dari halaman rumah. Untuk pertama kalinya, bukan aku yang pergi meninggalkan seseorang. Kadang dalam hidup, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kemarahan. Cukup dengan menunjukkan kebenaran dan berjalan pergi dengan kepala tegak. Karena harga diri jauh lebih berharga daripada emas apapun. Dan orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan pernah membutuhkan bukti untuk mempercayai kita. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kita merasa lebih tinggi darinya. Karena seringkali, orang yang terlihat sederhana justru memiliki kekuatan yang tidak pernah kita bayangkan. Dan ingatlah, kepercayaan yang hancur karena fitnah tidak mudah diperbaiki, bahkan dengan 1000 kata maaf. Terima kasih sudah mengikuti cerita Mertuaku Menjebakku Seolah Mencuri Emas, tapi kebenaran membuat semua orang membeku. Jika kalian berada di posisi Rani, apa yang akan kalian lakukan? Memaafkan atau memilih pergi selamanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton.